Hai guys, selamat. Kalian sedang login di program Facebook, tempat di mana kita akan ngobrolin tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, kayak scroll di medsos gitu, hanya di Facebook. What's on your mind? Nah, kira-kira apa nih yang ada di pikiran teman-teman semua? Kalau aku sih ya, saat ini nih, pengen post sesuatu dari tadi malam nih teman-teman. Karena aku baru aja surprisein temen aku yang ulang tahun. Jadi kayaknya aku pengen post tentang itu dulu deh. Aku post dulu kali ya. Happy birthday. Teman-teman, ada notifikasi nih. Kita buka ya. Dari Yabes. Mutual friends-nya Yehuda. Oke. Ada statusnya juga nih. Dari menderita menjadi penuh berkat. Kira-kira ini maksudnya apa ya? Penasaran dengan profilnya? Yuk kita buka. Login lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, kira-kira apa nih yang ada di pikiran teman-teman? Kalau aku ya, saat ini masih kepikiran nih sama friend request tadi dari si Yabes. Kalau mungkin ada teman-teman yang ketinggalan sama profilnya si Yabes ini, aku kasih tahu lagi kali ya. Profil Yabes ini mutual friends-nya ada Yehuda. Terus statusnya nih sebenarnya yang agak-agak bikin penasaran. Statusnya nih aku bacain lagi ya. Statusnya dari Yabes, dari menderita menjadi penuh berkat. Nah, kira-kira kenapa ya Yabes bikin kayak gitu? Ada apa ya, Nak? Teman-teman, ternyata udah ada pendeta John nih. Pendeta, ini nih pendeta. Jadi ada friend request masuk dari Yabes. Terus statusnya agak-agak bikin penasaran nih pendeta. Pendeta kenal nggak sama si Yabes ini? Kepo sama dia. Iya, kepo. Dia friend request sih pendeta, makanya harus kepo dong. Oke. Pendeta kenal? Kenal. Kayaknya Kenal orang ya? baik sih. Kayaknya Terima dia- aja, coba terima. Terima aja ya, oke. Tapi di ini ya, di lock ya profilnya ya. Iya pendeta. Di lock. Tapi aku terima dulu kali ya pendeta. Terima aja dulu. Oke, terima aja. aku terima. Oke. Kalau gitu pendeta boleh nggak kenalin siapa sih si Yabes ini pendeta? Jadi kamu mau tahu siapa dia? Pengen tahu siapa nih si Ya, Yabes. memang Yabes ini adalah tokoh yang bisa dibilang minor ya di Alkitab ya. Karena kehidupannya itu hanya ditemukan di dalam 2 ayat. Yaitu coba kamu buka ayatnya dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga boleh buka Alkitab teman-teman ya. 1 Tawarik 4 ayat 9 dan juga 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Memang kalau kita lihat sekilas ya kisahnya tuh nggak panjang, hanya berapa ayat, hanya 2-3 ayat kan. Iya. Tapi dari satu kisah yang simpel ini, kisah Yabes itu telah menjadi satu sumber inspirasi kepada banyak orang Kristen. Satu orang penulis namanya Wilkinson, dia menulis satu buku judulnya Doa Yabes. Pernah baca nggak? Dan dari buku ini tuh menjadi satu buku yang membuat apa yang disebut sebagai teologi kemakmuran itu populer banget. Jadi seakan-akan doa Yabes itu berubah menjadi mantra yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan derajat kita, meningkatkan kehidupan kita, dan membawa kita kepada hidup yang lebih baik lagi. Ya. Dan gak itu saja, kalau kamu dengar satu lagu kan yang ada di doa Yabes, nggak mau nyanyiin sekarang? Enggak sih pendeta, aku bukan Angel Peters. Siapa tahu langsung jadi langsung jadi buat video, musik video. Enggak pendeta. Tapi lagunya memang lumayan terkenal. Terkenal banget dan semua orang suka. Kenapa? Karena lagu ini berakar pada doa Yabes. Saya Pak Pendeta ulangin ya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menderaku. Dan lebih menariknya lagi,
kisah Yabes ini sepertinya sebuah kisah selipan. Kenapa Hmm. demikian? Karena kalau kamu baca 1 Tawarik 2 itu berbicara mengenai apa? 1 Tawarik 2 ya. Mhm. Kalau 1 Tawarik 2 sih judul perikopnya aja ya pendeta. Keturunan Yehuda. 1 Tawarik 3 1 Tawarik 3 judul perikopnya keturunan Daud. 1 Tawarik 4 1 Tawarik 4 keturunan Yehuda dari cabang lain. ya, dan selanjutnya ada juga disebut sebagai keturunan Simeon. Jadi kisah Yabes itu diselipkan di tengah-tengah nama-nama keturunan atau daftar silsilah. Jadi kayak contohnya saya nama opung saya James Sinaga, kemudian H.E. Sinaga, kemudian saya tiba-tiba entah kenapa di dalam daftar silsilah itu diselipkan satu kisah mengenai ayah saya. Kisahnya nggak panjang, tapi ada seperti break yang membuat kisah Yabes itu begitu menarik. Nah, banyak orang ketika mereka membaca kisah Yabes ini, mereka cenderung menekankan apa yang disebut sebagai teologi kemakmuran. If we pray the right prayer, kalau kita mendoakan doa yang tepat, kalau kita beriman kepada Tuhan, kalau kita berani meminta, maka Tuhan akan menjawab semua permintaan kita. Karena kalau kamu baca di dalam ayat 10 itu, setelah Yabes berdoa, kemudian tiba-tiba dituliskan bahwa semua permintaannya itu dikabulkan oleh Allah. Dan tema-tema doa Yabes ini seringkali diubah menjadi khotbah-khotbah yang seakan-akan menjanjikan kebahagiaan dan kemakmuran kepada mereka yang menderita. Tapi benar nggak demikian? Apakah benar doa Yabes itu adalah rumus kemakmuran? Jadi kalau kita rajin berdoa otomatis kita pasti makmur. Kamu setuju nggak? Kalau aku pribadi ya pendeta, well, there's a saying ora et labora, right? Berdoa dan bekerja. Jadi mungkin iya berdoa betul, tapi nggak cukup di berdoa. We need to do something. Kalau aku, tapi yang betulnya seperti apa pendeta? Penekanan perhatikan bahwa kamu juga berkata kita nggak cukup berdoa, tapi kita harus melakukan sesuatu. Hanya Yabes ini adalah tokoh yang berbeda. Ya, ini bukan saja mengenai kemakmuran, ini bukan saja mengenai kebahagiaan, ini juga bercerita bagaimana Yabes itu berbeda dari semua nama-nama yang muncul sebelum dan setelahnya. Jadi contohnya ayat 4, keturunan Yehuda ialah Peres, Hezron, Karmi, Hur, dan Shobal. Kemudian ayat 8, Kosh adalah bapak Anub, Hazobeba, dan kaum-kaum Aharhel bin Harum. Kemudian 9, Yabes lebih terpandang daripada saudara-saudaranya. Jadi Yabes ini datang dari keluarga besar. Kemudian dari semua saudara-saudara yang ada, tiba-tiba kita masuk kepada kisahnya. Nah, apa yang membuat Yabes berbeda? Bukan karena dia adalah pribadi yang makmur, bukan karena dia pribadi yang diberkati, tapi karena dia berani meminta. Oke, coba baca ayat awal mula kehidupan Yabes. Bagaimana dia lahir? Di ayat 9. Ayat 9. Langsung aja ibunya. Yaitu Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ini agak aneh gak sih di sini? Kenapa tuh? Ya, bayangin ada seorang ibu bilang kalau nama anaknya itu Yabes, dan memang nama Yabes itu artinya itu kesakitan, penderitaan, atau mungkin kalau kita mau lebih spesifik lagi, Yabes itu artinya adalah dia yang menyebabkan kesakitan. Jadi sejak begitu dia lahir itu entah kenapa ibunya ngelihat dia dan dia nggak merasa bahagia. Dia merasa ini adalah anak yang membawa penderitaan, ini adalah anak yang membawa penyakit. Sepertinya sejak ibu itu di kandungan, Yabes itu ada di kandungan ibunya itu sudah nggak nyaman sama anak ini. Dan bahkan setelah dia lahir pun dia diberikan nama yang sangat-sangat tidak elok. Ya kan, nama itu kan punya banyak makna kan. Ya, ketika kita memberikan nama kepada anak kita pastikan supaya nama itu sejalan dengan pengalamannya. Contohnya saya punya 2 anak. Yang pertama namanya Theodorus, yang kedua adalah Theodora. Jadi sama-sama dari kata-kata Yunani Theos dan juga Doron, pemberian dari Tuhan. Karena bagi saya anak saya itu adalah pemberian dari Tuhan, bukan hasil usaha saya. Biarpun saya punya peran aktif di situ. Agak aneh ada gimana gitu. Jadi tapi bagi saya mereka pemberian, mereka adalah karunia yang Tuhan berikan. Tapi bagi ibu Yabes enggak loh. Dia punya banyak saudara-saudara. Dan sepertinya ketika Yabes lahir, ibunya tuh melihat Yabes sebagai beban. Dan sepertinya proses-proses persalinan Yabes itu adalah proses-proses persalinan yang sangat menyakitkan. Ya, kamu tahu nggak kalau di Korea kan biasanya umur seseorang itu dihitung dari kapan? Dari dia di dalam kandungan. Karena bayi itu bisa merasa kalau dia tidak diinginkan. Oh, wow. Serius.
Jadi cara ibu berbicara pada waktu kandungan, cara ibu itu makan, cara dia bertingkah laku itu membentuk karakter bayi. Ya, kalau kamu pernah dengar nama satu psikolog namanya Gabor Mate, Gabor Mate pernah berkata kalau kepribadian, tingkah laku dan karakteristik seseorang itu ditentukan sejak di kandungan. Ya, jadi ketika seorang bayi lahir itu udah produk yang setengah jadi sebenarnya. Oke, dan hal yang sama juga berlaku kepada Yabes. Bayangin dari kandungan dia itu nggak dipedulikan sama orang tuanya, sama mamanya apalagi. Dan ketika dia lahir juga dia mamanya melihat Yabes itu sebagai seorang anak yang beban. Jadi dari kecil Yabes itu lahir dengan stigma di mana dia itu hidup dengan masa lalu yang begitu menyakitkan. Oke, dan disinilah doa Yabes itu menjadi satu hal yang berbeda. Kenapa? Karena dia tidak menyerah pada labelnya. Oke, dia tidak menyerah. Tahu dari mana? Coba baca lagi doanya. Oke. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menderaku. Apa arti kata Yabes? Sakit, penderitaan. Jadi doa Yabes itu mengajarkan kepada kita bahwa keberanian iman itu bukan tentang menerima keadaan, tapi tentang percaya bahwa Tuhan itu bisa mengubah situasi kehidupan kita. Tapi pendeta jadi satu hal yang menarik nih, karena tadi pendeta sempat mention tentang teologi kemakmuran, pendeta, dan doa Yabes ini itu sering dikaitkan dengan itu. Jadi yang aku ingin mau tanyakan, apakah kisah Yabes ini membenarkan teologi kemakmuran, pendeta? Sama sekali enggak. Justru Yabes itu mengajarkan kepada kita bahwa kita itu bukanlah, kita tidak ditentukan di keluarga mana kita dilahirkan. Pak Pendeta adalah dosen teologi, dan ketika Pak Pendeta pindah ke Siantar, satu hal yang mengejutkan adalah sepertiga dari murid-murid Pak Pendeta itu broken home, sepertiga itu yatim piatu, antara yatim atau piatu. Jadi cuma sepertiga aja normal, kayak benar-benar normal. Dan sepertiga itu pun bergumul dengan kondisi keuangan. Mereka itu parah, kayak benar-benar parah. Jadi mereka itu tidak, kalau mereka di kelas kan mereka bercandanya hai anak yatim, iya yang baru cerai. Serius itu kayak satu hal yang parah, kayak sarkasnya parah. Kenapa? Ya, karena bagi mereka itu penderitaan, kemudian ditinggalkan oleh orang tua, kemudian ya hal-hal seperti ini adalah satu hal yang sudah menjadi biasa. Pernah gak sih kayak lu sering menderita? Saking seringnya lu menderita tuh lu melihat penderitaan itu sebagai satu hal yang biasa. Pernah gak lu alamin kayak gitu? Iya betul. Nah, it hits very ini ya, dekat ya. Dan saking seringnya lu menderita, lu itu nggak bisa, lu tidak bisa melihat masa depan di luar dari penderitaan. Oke, kan pernah ada orang kayak contohnya kayak kalau kita berbicara mengenai kemiskinan, ketika seseorang itu, lu pernah dengar nggak kutipan kalau lu lahir miskin itu bukan salah lu, tapi kalau lu mati miskin itu salah lu. Tapi honestly, kebanyakan dari kita itu lahir, hidup, besar di dalam lingkungan ekonomi yang sama. Seriously. Sedikit banget dari kita yang bisa menjadi outlier yang keluar dari economic bubble di mana kita hidup. Itu sedikit sekali. Kenapa? Because usually agak sulit bagi kita untuk mempunyai kemampuan untuk bermimpi di luar dari konteks di mana kita hidup. Dan itulah yang membuat kisah Yabes itu berbeda. Karena di tengah-tengah penderitaan yang ia rasakan, he refused to be identified with his pain. Dan itulah undangan Yabes kepada kita. Betul. Wah, luar biasa. Ini baru awal, tapi ternyata udah ada pelajaran yang bisa kita ambil ya, pendeta. Setidaknya ada 2 hal lah yang bisa kita ambil dari Yabes. Nah, tapi pendeta, sebelum kita akan kembali lihat nih visit profilnya si Yabes lagi, kita harus berhenti sejenak ya pendeta. Kita akan bahas lagi tentang Yabes di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind. Nah, kalau yang ada di pikiran aku nih sekarang pendeta, yaitu kan tadi kita sudah bacakan bahkan doa-doanya Yabes. Nah, yang aku mau tanyakan saat ini adalah sebenarnya pelajaran apa sih pendeta yang bisa kita tarik dari doa-doa Yabes? Seperti yang kita bahaskan, banyak pendeta-pendeta itu menekankan teologi kemakmuran. Jadi kita harus berani meminta seperti Yabes supaya banyak hartanya. Contoh kayak kalimat pertama lah, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ya, ini kan satu istilah yang sering kali jadi pembicaraan kan. Apa yang maksudnya berlimpah-limpah? Apakah ini
supaya rekening di bank bertambah-tambah? Apakah supaya aset ada di mana-mana? Apakah supaya Bitcoin tetap stabil? Apa mesti berlimpah-limpah kalau menurut lo pribadi? Berlimpah-limpah kalau buat aku pribadi apa ya? Iya lagi pendeta saat ini ini kalau aku berlimpah-limpah tuh selalu ininya ke materi. Selalu materi? Ya otomatis masih muda soalnya. Iya betul. Betul masih Gen Z. Ya tapi semua orang kan selalu melihat berkat itu sebagai sesuatu yang berlimpah-limpah kan. Dan uniknya adalah kata yang digunakan oleh penulis kitab 1 Tawarik ini mengenai Yabes itu bukan saja mengenai berkat khusus, tapi dia gunakan berkat kata-kata barak itu 2 kali. Barak. Jadi contohnya jadi dalam konsep bahasa Ibrani itu contohnya kita kan ada bilik kudus, ada bilik yang maha kudus kan. Jadi kita punya kata-kata superlatif yang menandakan posisi tertinggi. Cantik sangat cantik, jelek sangat jelek, kaya sangat kaya. Jadi ada kata sangat-sangat itu kan segala macam. Tapi kalau di Ibrani itu mereka nggak mempunyai istilah seperti itu di dalam persepsi mereka. Jadi untuk menandakan satu hal yang superlatif itu biasanya mereka ulang 2 kali. Contohnya kalau bilik maha kudus itu adalah kodeshim. Ya, tapi di sini kata-kata yang digunakan itu adalah barak. Jadi 2 kali. Barak itu artinya berkat dan kata berkat itu diulangi 2 kali. Artinya di sini yang diminta oleh Yabes itu bukan sekedar harta yang berlimpah, bukan sekedar upeti yang banyak, bukan sekedar emas perak. Yang dia minta itu adalah kehidupan yang bermakna. Karena kata-kata berkat di dalam Alkitab itu bukan sekedar kenyamanan materi yang kita miliki, tapi penyertaan Tuhan. Dia pengen supaya di dalam apapun yang ia lakukan semuanya memiliki makna. Kalau lu secara pribadi ya lu dipilih, kalau Pak Pendeta tanya sama kamu lebih pilih mana? Banyak harta atau kehidupan yang bermakna? Wow, very deep ya Pendeta. Tapi karena Pendeta udah mention itu, kayaknya aku lebih pilih yang bermakna sih Pendeta. Nah sekarang pertanyaan, apa yang bermakna dalam kehidupan lo? Bermakna dalam kehidupan ya Pendeta. Wow. Yang bermakna untuk kehidupanku saat ini mungkin Pendeta itu adalah kehidupan keluarga kali ya, bermakna. Ya. Perhatikan bahwa dengan bertambahnya usia makna itu berganti-ganti. Ya, betul. Ya. Beberapa orang pengen supaya mereka itu dihormati. Mereka melihat bahwa makna itu ditemukan dari posisi, dari jabatan, dari likes di Facebook ya. Dari berapa orang yang suka story kita, dari berapa orang yang lihat. That's how we sometimes we give meaning into our life. Beberapa dari kita itu menemukan makna dari self care yang kita berikan kepada diri kita. Ya kan? Beberapa juga mencari makna dengan traveling ke berbagai tempat. Tapi bagi Yabes makna itu adalah hal-hal di mana dia merasa bahwa Tuhan menyertai dia. Dan itu adalah satu hal yang seringkali kita miss di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi dia berkata bahwa Tuhan, biarlah kehidupanku ini menjadi satu hal yang membawa berkat. Bukan saja kepada diriku tapi juga kepada banyak orang. Ya, jadi sebelum kita mencari tahu apa kehendak Tuhan, kita juga harus cari tahu dulu apa yang menjadi identitas kita. Ya. Jadi sebelum kita taruh life goals kita harus cari tahu dulu apa yang menjadi makna dalam kehidupan kita. Banyak orang mereka langsung lompat kepada goals sebelum menentukan meaning. No. You need to set your meaning first, then your goals. Oke, jadi jangan sebaliknya untuk semua orang muda. Tentukan dulu makna kehidupan Anda, baru cari tujuan hidup. Oke, jadi jangan kebalik, karena kalau lu langsung lompat ke tujuan hidup, ya saya mau jadi orang kaya, saya mau jadi terkenal, saya mau menjadi dihormati semua orang, berkuasa segala macam. Ya nanti lu cuma jadi memes seperti yang orang terkenal. Tapi Pendeta, aku jadi lumayan tertarik nih tentang meanings ini. Tapi meanings dengan reason apakah sama Pendeta? Meanings in life and reason in life. Alasan. Kalau menurut Pak Pendeta sih, bagaimanapun meaning itu lebih superior daripada reason. Ya, karena reason bisa berubah-berubah, tapi meaning itu satu hal yang permanen. Oke. Dan kita tidak akan pernah bisa menemukan alasan hidup kalau kita nggak mengetahui makna kehidupan kita. Oke. Jadi kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah memperluas daerahku. Oke. Ini menarik gak kalau dibilang memperluas daerahku? Bukankah ini berarti Yabes ini kan dia seorang raja kan? Apakah kita bisa bilang Yabes ini adalah pribadi yang ambisius? Salah nggak untuk ambisius? Enggak salah untuk ambisius. Nggak salah sih untuk ambisius, ya nggak salah. Berarti nggak apa-apa untuk menggunakan segala cara supaya tetap berkuasa. Nah kalau itu beda lagi Pendeta. Kalau ambisius bukannya hal yang baik ya Pendeta. To drive us to do something sometimes. To get to one point, ambisius, ambisi.
in a way nggak salah kan untuk ambisius kan. Bahkan di Alkitab pun kita harus mempunyai zeal. Kamu tahu istilah zeal kan, kayak hasrat akan rumah. Kalau kata kitab Daud itu, the zeal of your house it burns my heart. Jadi hasrat saya terhadap Ka'bah Tuhan itu membakar hati saya. Jadi di sini kita perlu tekankan lagi dan garis bawahi, yang dimaksud dengan daerah, yang memperluas daerahku ini bukan kerajaan kita pribadi. Tetapi ini adalah apa yang disebut sebagai influence. Kita perlu ingat bahwa daerah itu selalu berkaitan dengan berkat. Masih ingat kan doa dari Abraham kan? Ketika Tuhan memanggil Abraham, kemudian Tuhan berkata, dan melalui engkau semua bangsa akan diberkati. So di sini yang menjadi penekanan Yabes itu adalah, Tuhan, aku nggak mau engkau untuk memberkati aku saja, tapi aku ingin supaya engkau memperluas kesempatanku untuk melayani. Jadi dalam apapun yang kita lakukan, kita harus mempunyai ambisi supaya orang-orang itu diberkati. Sama seperti lagu yang berkata hidup ini adalah kesempatan. Salah. Sorry. Jadi in everything that we do, ya harus jadi berkat. Jangan jadi kutuk. Ya biarpun kita berada di lingkungan yang toksik, yang juga tantangan, tanya kepada diri kita, bagaimana supaya saya bisa menjadi berkat pada hari ini. Dan kita masuk kepada poin yang ketiga. Permintaan Yabes. Dan kiranya engkau kiranya tanganmu ini menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga jadi itu yang menariknya, kiranya tanganmu itu menyertai aku. Jadi dia meminta Tuhan, pertama gue udah minta untuk makna, kemudian gue minta untuk penyertaan. Biarlah yang selanjutnya itu adalah penyertaan. Ya, dia nggak minta diberikan berkat, dia minta untuk disertai. Artinya banyak dari kita ketika kita meminta kepada Tuhan, kita nggak minta kehadirannya, kita justru minta apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Minta penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena bagaimanapun kalau kita disertai oleh Tuhan, berkat itu juga pasti muncul selanjutnya. Itu pasti. Ya, tapi biarpun berkat itu nggak selamanya berbentuk materi. Dan selanjutnya adalah Yabes juga berani untuk meminta supaya dia tidak lagi merasa sakit. Apa tadi arti nama Yabes? Kesakitan. Artinya dia meminta Tuhan supaya kutukan yang diberikan mamanya itu bisa dicabut. Tuhan, gue nggak mau untuk menjadi seperti begini terus. Ya, dia takut kalau penderitaan itu akan selalu ada dalam kehidupannya dia, dan dia meminta perlindungan agar dia tidak mengulangi siklus kesakitan. Atau mungkin ini ada satu lagu dari The Gitaf itu, dia dalam film Home Sweet Loan, pernah nggak? Tahu pendeta tapi belum. Terus dia bilang bahwa rasa sakit yang kita warisi dari orang tua kita itu harus berhenti di sini, bukan di generasi selanjutnya. Artinya kita harus akui bahwa rumah tangga Yabes itu di mana dia dibesarkan mungkin bukan rumah tangga yang ideal, sangat-sangat toksik. Bayangin dari kecil dia sudah diberikan label kalau ini anak sial nih, anak terkutuk. Tapi Yabes nggak marah sama ibunya, dia nggak marah sama saudara-saudaranya. Dia nggak marah sama dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dalam kehidupan ini satu-satunya hal yang bisa dia kendalikan itu adalah dirinya. We don't choose our background. Ya, none of us do. Saya nggak pilih jadi keluarga Sinaga, dan lu juga nggak pilih jadi keluarga Muntu. Jadi itu bukan satu hal yang dibanggakan, dan semua keluarga itu mempunyai masa lalu masing-masing, dan kita harus memilih untuk meminta Tuhan supaya memutuskan siklus negatif di dalam kehidupan kita. Oke, jadi kesimpulan apa nih yang bisa kita ambil dari Yabes? Dari doa-doanya Yabes ya pendeta. Itu bukan hanya materi-materi aja, tapi ada, tadi aku catat nih pendeta. Puji Tuhan aku catat. Ada meaning, itu makna kehidupan. Lalu ada influence, atau kita bisa menambah influence, pengaruh, dan juga penyertaan dari Tuhan. Ya. Atau mungkin Pastor tambahkan sedikit ya. Mungkin dari identitas negatif menjadi sumber berkat, ya. Kemudian dari keterbatasan menjadi alat Tuhan yang berguna. Dari pasrah pada takdir kemudian berani untuk meminta perubahan. Ya. Dari takut kepada masa lalu menjadi percaya pada masa depan yang baru. Bisa cut di TikTok nih pendeta. Oke, teman-teman, semakin banyak ya ternyata yang bisa kita pelajari dari kisah Yabes ini. Tapi kita harus berhenti kembali pendeta, dan juga teman-teman, kita akan kembali membahas mengenai Yabes di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faithbook. Lagi-lagi di Faithbook,
what's on your mind. Nah, yang kalau ada di pikiran aku nih sekarang nih teman-teman adalah ini nih pendeta. Tadi kan kita sempat berbicara tentang background. Dan Yabes ini seperti yang pendeta sudah mention tadi, ibunya itu kasih namanya dia itu kesakitan. Jadi kayak backgroundnya nih agak-agak kok sedih gitu ya pendeta. Nah yang aku ingin tanyakan kepada pendeta saat ini adalah kenapa ya pendeta? Bahkan sering kali kita tuh susah sekali lepas dari background kita pendeta. Mungkin karena kita itu memang dibentuk dari pola asuh dari orang tua kita. Ya, jadi kita harus akui bahwa terkadang ada beberapa hal negatif yang kita lihat ya. Kemudian kita warisi di dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa aku itu adalah produk masa laluku. Ya, ada trauma-trauma masa kecil, kemudian pola asuh yang salah, kekerasan, kemudian penelantaran atau pengabaian itu seringkali menjadi bagian dari karakteristik kita. Ya, dan sebenarnya kalau agak terbuka kita bakal agak lebih rumit sih ini. Ada nggak pola-pola masa kecil yang lo masih bergumul sampai sekarang? Pola masa kecil yang masih bergumul mungkin masih ada pendeta, masih ada, yaitu karena orang tuaku adalah single parents. Aku hidup bersama dengan hanya mama. Jadi pola yang agak sulit adalah kalau yang aku tinggalkan itu independence pendeta. Karena sering kali menyelesaikan masalah sendiri. Akhirnya nggak pernah konsul dengan orang tua. Itu yang sering lumayan jadi konflik tuh. Ya, dan nanti kalau untuk menikah juga nanti itu jadi pola yang bakal kamu ikutin. Begitu ada masalah kamu pasti ambil keputusan sendiri. Kenapa? Udah kebiasaan. Iya, betul. Dan bukan saja kebiasaan, karena itulah yang lu lihat dari orang tua lo. Iya, betul. Oke. Dan hal yang sama kalau Pak Pendeta pribadi sih, papa mama kan memang papa sibuk banget. Dia selalu pergi-pergi. Jadi gue kadang-kadang bergumul kayak untuk connect ke papa itu agak-agak sulit daripada ke mama. Ya, jadi begitu gue punya anak sekarang, pola yang sama itu sering kali terjadi di mana gue lebih fokus ke kerjaan daripada untuk jaga anak. Jadi dan gue punya ekspektasi tinggi sama anak-anak gue. Dan seperti yang kita bilang ya, bahwa pola-pola seperti ini, sometimes it can be good, it can be negative as well. Dan kita sering kali membuat dan kita harus ingat juga kita dilahirkan dengan beberapa label-label sosial dan seringkali label-label itu menjadi tujuan kehidupan kita. Jadi orang lain sudah menilai aku, ya aku begini ya. Terutama kalau dari yang single parent kan, kemudian kita punya label kayak kalau anak-anak yang datang dari broken home itu otomatis bakal lebih. Lo pernah dengar kata-kata kayak gitu? Oke. Lumayan sering. Terutama kayak gue tahu nih kenapa dia independen banget. Karena itu label-label seperti itu terkadang kita nggak bisa untuk lepas daripada situ. Terutama kadang-kadang kita sering kali buat nubuatan, ya udahlah gue nggak bisa berubah. Aku percaya itu aku pasti gagal kalau gitu kenapa kita harus berusaha. Dan disinilah kisah Yabes itu menjadi satu hal yang unik. Kenapa? Karena dia bisa saja kok percaya, ya udahlah keluarga gue udah anggap gue itu sebagai satu pribadi yang nggak bener. Ya, gue udah ngerepotin dari awal. Kenapa gue harus berjuang? Tapi dia nggak berhenti di situ. Dia memilih untuk berdoa. Ya, jadi perubahan hidup itu diawali dengan keberanian untuk berdoa. Oke, berdoa apa? Untuk lepas dari pola yang ada di masa lalu. Well, many of us pray. Banyak dari kita berdoa, tapi seringkali kita nggak berdoa apa yang ingin kita doakan. Pernah nggak sih lo kayak ya menyadari kalau kehidupan doa lu itu superficial banget dan selama ini lu cuma melihat kehidupan lu ya dari sudut pandang lu aja. Tapi Yabes berbeda. Kenapa? Karena dia secara spesifik dia bilang, Tuhan, tolong jauhkan penderitaan dari kehidupanku. Kenapa? Karena selama ini gue sudah dituduh sebagai anak pembawa sial. Karena selama ini gue sudah dituduh sebagai sumber penderitaan. I want to be different. Dan inilah kehidupan doa yang sebelumnya. Karena doa tanpa kontemplasi itu hanya kehampaan. Jadi harus berani gunakan waktu-waktu berdoa itu sebagai alat untuk merenungkan diri, untuk melihat pola yang ada dalam kehidupan kita dan untuk membuat komitmen, Tuhan, gue mau lepas dari siklus kehancuran yang ada di dalam keluarga gue. Oke, dan kayaknya banyak teman-teman di rumah orang muda yang mempunyai siklus yang sama. Mungkin Anda besar di keluarga yang abusive, mungkin papa nggak pernah bilang kalau papa sayang sama kalian, atau mungkin yang dipukuli sama mamanya atau papanya. Mungkin bagi perempuan-perempuan yang mungkin beberapa dari kalian lahir dengan fisik yang nggak secantik adik-adik kalian atau kakak, itu kan berbeda banget kan? Oke. Jadi kisah Yabes mengajarkan kepada kita bahwa people itu, orang bisa berubah.
Oke, orang bisa berubah selama mereka belajar untuk berdoa. Sekarang pertanyaannya, gimana supaya kita bisa tiba di titik seperti Yabes itu? Ya, betul. Gimana tuh? Kalau menurut lu gimana? Banyak itu tadi pendeta, kontemplasi. Kontemplasi, oke. Ya harus banyak renung. Tapi intinya semuanya itu didasarkan pada iman kepada kuasa Tuhan. Itu yang pertama. Sadar gak sih kalau terkadang kita tuh terjebak dalam ilusi kita masing-masing. Kita merasa kita gak bisa. Sekarang pastor lagi nulis disertasi. Oke. Dan kamu tahu udah berapa lama pastor nulis disertasi? 12 tahun. Wow. Udah lama. Kayak S3 itu udah lama. Udah lama banget. Dan ini baru-baru sekarang aja pastor bisa menemukan keberanian untuk tulis lagi. Kenapa? Karena ada mindset kayak, ya ampun, lu itu udah gagal. Lu itu udah bertahun-tahun kuliah gak selesai-selesai. Ya. Lu itu gak bisa. Dan itu butuh waktu yang cukup lama untuk keluar dari pola pikir itu. Dan apa yang menjadi batu lompatan pastor, ya pastor tiba-tiba ingat bahwa Tuhan itu percaya sama pastor. Oke, jadi kita selalu bilangkan bahwa kita itu harus beriman sama Tuhan kan. Ya. Tapi bagaimana kalau sebenarnya itu in reverse? Bagaimana bukan saja kita beriman kepada Tuhan, Tuhan juga beriman loh kepada kita. Tuhan percaya kalau kita itu bisa menjadi lebih daripada siapa kita. So what do you think? Iya benar. Jadi memang luar biasa. Jadi salah satu cara supaya kita menjadi Yabes, agar bisa menjadi Yabes, itu iman kita. Dan kayaknya menurutku juga relationship dengan Tuhan. Kadang tuh kita suka melupakan bahwa bersama Tuhan itu harus ada fondasinya dulu, yaitu fondasinya relationship. Kadang kita mikir Tuhan tuh sebagai sesuatu yang sulit sekali dijangkau, pendeta. Mungkin anak-anak muda juga relate denganku. Aku juga begitu dulu, pendeta. Aku dari kecil taunya Tuhan itu a wish maker. Pokoknya Tuhan akan kasih apapun yang aku wish. Tapi semakin kesini menyadari bahwa relationship bersama Tuhan itu yang harusnya menjadi fondasi. Dan kadang-kadang yang suka dilupakan oleh anak-anak muda itu, pendeta. Dan kalau perhatikan ya, semakin banyak kamu bergaul sama Tuhan, semakin banyak kamu berbicara sama Tuhan, maka nanti pasti wawasan kamu itu semakin terbuka. Ya, karena melalui penderitaan itu kita belajar untuk menerima identitas yang baru. Hanya melalui penderitaan. Dan karena penderitaan itu memaksa kita untuk bertumbuh di dalam setiap fase kehidupan kita. Kenapa banyak banget orang yang menyerah? Karena mereka gak bertumbuh dalam penderitaan mereka, di dalam hubungan mereka. Ya. Contohnya, kayak satu waktu pastor pernah bergumul banget sama kehidupan rohani. Kemudian pastor rasa kayak, kok gak berbuah ya? Kenapa kayaknya stagnan banget? Kemudian pastor sadari kayak pohon itu, kenapa beberapa pohon itu gak berbuah? Well, akar itu kurang dalam. Ya, jadi kalau kita merasa kehidupan kita stagnan, seperti gak ada perubahan, you need to deepen your root. Ya, jadi akar itu harus diperdalam lagi supaya kita bisa menerima satu pandangan baru mengenai masa depan yang belum pernah kita bayangkan. Ya, tapi untuk melihat satu pandangan baru itu, lu harus selalu berjalan sama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa membuka pandangan lo terhadap dunia yang baru. Iya, betul. Dan kayaknya memang ini yang harus kita jauhkan ya, pendeta, bagi anak-anak muda, bahwa Tuhan itu very unreachable sometimes. Karena kalau aku sendiri, pendeta, men-treat relationshipku bersama dengan Tuhan ya memang seperti dia bapakku gitu, pendeta. Dan kadang-kadang anak-anak muda nih kayak udah takut duluan ke Tuhan, karena mungkin relationship dengan bapaknya juga mungkin agak kurang baik. Tapi kalau aku, karena memang gak punya bapak juga, jadi ya udah aku treat Tuhan itu sebagai bapak. Dan ini nih, anak-anak muda, kita coba lagi bangun relationship kita bersama-sama dengan Tuhan, supaya apa yang kata pendeta mention bilang, deepen our roots, supaya kita tidak gampang goyah dan bisa berbuah. Ya, jadi kalau kita masih melihat Tuhan sebagai wish maker, I don't think we are looking at God in the right way. Ya, jadi satu waktu kan ada kan muridku yang murid pastor yang papanya meninggal. Ya, terus anak-anak yatim piatu yang di kelasnya pastor itu bilang begini, pastor, sekarang dia itu udah lebih mencintai Yesus loh. Kenapa? Karena cuma Yesus bapaknya. Itu kayak dark jokes banget. Dia bilang kayak gitu. In a way it's true, karena Tim Keller pernah bilang, you never realize that Jesus is all you have until Jesus is all you need until Jesus is all you have. Jadi kita gak akan pernah melihat Yesus itu satu-satunya kita butuhkan, sampai memang kita cuma punya tinggal Yesus saja. Dan kalau kita lihat Yesus itu Tuhan itu sebagai pribadi yang menjadi sumber berkat kita,
kita hanya melihat dia sebagai dalam superficial level. Jadi harus berani untuk mempunyai pandangan Tuhan itu dalam sudut pandang berbeda. Contohnya, anak yang immature, dia akan minta kepada ayahnya, ayah mau sepeda dong. Tapi anak yang benar-benar mature, dia akan minta, papa aku mau dong diajarin naik sepeda. It's two different things. It's two different things. Jadi kita anak yang mana? Yang mature atau immature? Betul. Oke, ini sudah semakin menarik sebetulnya pendeta, tapi karena keterbatasan waktu kita nggak bisa lagi nih untuk bahas tentang si Yabes ini, dan kita akan masuk ke kesimpulan tapi di next segment ya pendeta. Jadi kita akan bahas kesimpulan di next segment, teman-teman jangan kemana-mana. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah teman-teman dan juga pendeta, kita sudah ada di akhir profile visit kita nih. Bolehkah pendeta berikan kesimpulan dari kisah Yabes ini pendeta? Kesimpulan yang pertama, we need to embrace the fact that we need to grow. Itu yang pertama, kita harus bisa terima bahwa kita itu semua harus bertumbuh itu secara karakter, bertumbuh secara kepribadian. And it's not easy. Ya, kenapa? Karena semua dari kita kan merasa kita semua merasa kita semua sudah sempurna, sudah sukses, dan itu nggak bisa. Sama kayak ulat yang menjadi kupu-kupu, dia nggak bisa berjuang jadi kupu-kupu itu secara usahanya pribadi. Ya dia harus tinggal di kepompong dulu, tapi setelah waktunya selesai, dia harus berjuang untuk keluar dari kepompongnya itu. So you need to understand, you need to acknowledge that you have a name. Kita harus sadari bahwa kita itu punya nama, kita punya kesialan yang ada dalam diri kita. Dan hal-hal ini adalah satu luka yang selalu kita bawa kemana-mana. Henry Nouwen pernah bilang that we are all wounded sinners. Kita adalah orang-orang berdosa yang terluka. Dan terkadang kita gak suka untuk disamakan dengan luka itu. Tapi kalau kita tidak menerima luka kita gak akan pernah untuk menyadari seberapa banyak kita harus bertumbuh. Jadi pertama, embrace your name. Kita harus terima bahwa saya punya nama. Dan terkadang nama saya itu adalah kutukan dari orang tua kita. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah harus punya keberanian untuk meminta. Dare to ask. Kalau ada satu buku judulnya itu berani untuk meminta. Ya. Tetapi keberanian untuk meminta itu hanya bisa kamu miliki kalau kamu dekat dengan Tuhan. Coba kasih contoh lah. Pasti kamu punya teman-teman ya, yang kalau datang ke rumah kamu itu beda-beda sifatnya kan. Berapa itu kayak malu-malu, segan-segan, halo ya nak, pakai lepas sepatu langsung. Tapi ada juga beberapa teman-teman yang kurang ajar, kayak langsung buka kulkas, langsung masak sendiri. Dan perhatikan, teman-teman yang kurang ajar ini kebanyakan teman-teman yang dekat sama kamu. Artinya apa? Semakin dekat kita dengan Tuhan, maka kita semakin tahu untuk meminta. Maka kita juga semakin tahu mana yang harus diminta dan mana yang nggak harus diminta. Dan itu yang diinginkan Tuhan. Jadi bukan saja sekedar seseorang yang memberikan kita apa yang kita maui, tapi seseorang yang bisa, yang memiliki kebijaksanaan untuk meminta. Dan itulah iman yang Tuhan inginkan. Keberanian untuk meminta. So I think that's the summary. Terima kasih banyak pendeta, luar biasa sekali. Atau waktunya masih banyak, teman. Pendeta. Saat ini pendeta boleh berdoa untuk episode kali ini. Ada yang mendoakan selain? Didoakan ya mungkin iman kita semua sebagai anak-anak muda Gen Z ini pendeta, boleh doakan supaya kita semua mempunyai relationship yang lebih baik bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian relationship yang berani juga ya, untuk meminta. Kita ambil waktu untuk berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, hari ini kami datang kepadamu Tuhan seperti Yabes di masa lalu. Yabes yang lahir dengan hinaan dari ibunya sendiri. Yabes yang bergumul dengan rasa kesepian, dengan rasa tidak berguna. Yabes yang berani meminta di tengah-tengah penderitaannya. Hamba-Mu tidak tahu seperti apa tantangan yang dilalui oleh orang-orang muda maupun juga penonton yang ada di rumah masing-masing. Tetapi hamba-Mu berdoa supaya keberanian Yabes bisa menjadi keberanian mereka. Agar mereka juga bisa melihat kepada Engkau dan meminta untuk memberkati mereka, memperluas daerah mereka, agar tangan-Mu menyertai mereka dan menjauhkan mereka dari penderitaan ya Bapa. Kami percaya sama seperti Engkau mengabulkan doa Yabes, Engkau juga dapat mengabulkan doa kami. Maka biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Biarlah kami memiliki keberanian untuk lepas dari semua luka-luka lama yang telah kami pendam. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta sudah Sama-sama. kenalin kita ke Yabes. Jadi Pendeta kalau misalnya nanti ada friend request yang lain, Pendeta boleh Oke, sure. kasih tahu ya siapa boleh di accept atau enggak nih Pendeta. Oke, terima kasih banyak Pendeta. Dan guys, jangan lupa untuk follow kisah-kisah keren dari teman-teman Alkitab kita yang lain, dan scroll terus, dan juga jangan lupa untuk like dan juga share insight-nya ke kehidupan kalian juga. Ingat, ini bukan cuma konten, ini panggilan. Sampai jumpa di profile visit berikutnya hanya di Facebook What's on Your Mind.